selamat datang kembali di kelas Gadis Academy kedua. Dan ini adalah kelas Gadis Academy pertama dalam versi IG Live ya. Maaf, ini ada tadi sedikit kesalahan teknis, tapi aku akan mengulang sedikit lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk kelas hari ini kita akan mengundang dua narasumber yang pastinya keren banget, yaitu ada Kak Titis dan ada Alika juga di sini, seorang fashion influencer, dan Kak Titis seorang fashion designer yang akan sharing experience mereka mengenai bidang fashion ya, di bidang fashion ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan yang sudah masuk kemarin lewat survei, aku akan langsung bacakan ke Kak Titis dan ke Alika. Tapi untuk kalian semua yang masih ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan di box pertanyaan ya, langsung bertanya di kolom komentar, jangan di box pertanyaan. Kalau aku juga akan membacakan modul dulu sedikit teman-teman ya. Modul untuk hari ini aku akan ulang lagi. Apa itu fashion trend? Kemudian ada mengenal beragam bentuk tubuh dan tipsnya. Ada juga trik menciptakan tren atau menjadi trendsetter. Yang keempat ada cara meningkatkan rasa percaya diri dalam bergaya, karena ini cukup cukup penting ya teman-teman. Dengan fashion sebenarnya bisa meningkatkan rasa percaya diri kita juga. Kemudian yang terakhir ada mencari inspirasi fashion dan temukan personal style kalian. Oke, dan jangan lupa juga ikutan Gadis Academy Mini Challenge yang akan berlangsung setelah kelas ini selesai ya teman-teman. IG Live ini selesai. Jadi setelah IG Live Gadis Academy ini selesai, kalian harus sharing experience kalian, share the positivity tentang kelas ini. Apa yang kalian dapatkan dari kelas ini? Apa yang kalian dapatkan dari Titis? Apa yang kalian dapatkan dari Alika juga ya. Kemudian kalian share di IGTV atau IG Reels atau IG Story atau IG Feed atau TikTok kalian dengan mention dan tag @gadismax, @titissaputra, @alika islamadina dengan hashtag Gadis Academy Mini Challenge, Gadis Academy 2021, dan #Girl with Purpose sesuai dengan tema Gadis Sampul 2021 tahun ini. Oke, aku akan langsung invite dulu ya satu-satu narasumber kita di hari ini, dan kita akan langsung ngobrol bareng dengan dua narasumber yang ciamik dan keren banget ini pastinya. Oke. Hai Titis. Halo. Apa kabar? Baik. Kak Oni, apa kabar? Baik, kita semua di sini sehat-sehat. Aku akan mengundang Alika dulu ya, Tis. Yes, oke. Oke. Kita coba untuk undang Alika dulu satu-satu di sini. Oke. Teman-teman, kalau yang masih ingin bertanya ke Kak Titis, ke Kak Alika, silakan bertanya di kolom komentar ya, Titis. Hai Alika. Hai Kak Titis. Loving banget. Halo ya. Alika. MG, kangen banget. Nangis. Parah. Ngumpul di sini jadinya ya. Ngumpul kita ya, terima kasih. Benar. Oke, siap. Oke, dua narasumber kita sudah hadir di sini teman-teman. Ada Titis Saputra dan ada Alika Islamadina. Tapi sebelum aku memulai membacakan pertanyaan kalian semua dari jutaan pertanyaan yang masuk ya, wow banyak. Membacakan disclaimer dulu ya buat teman-teman di sini semua. Screen atau layar di IG Live ini kita terbagi 3 ya teman-teman. Tapi posisi Gadis ada di atas dan dua narasumber kita ada di bawah, karena Gadis adalah host dari IG Live kali ini ya teman-teman. Dan kedua narasumber mungkin akan sedikit tertutup dengan komentar kalian. It's okay. Jadi kalian lebih baik bertanya sesuatu yang menyangkut dengan tema kita di hari ini, yaitu I don't follow trends, I create them. Nanti akan aku bacakan juga dan akan Gadis pilih untuk ditanyakan langsung ke Kak Titis dan juga ke Kak Alika ya. Dan berhubungan dengan komentar teman-teman, please do not share any hate speech, hate comments, negative comments, apapun yang berhubungan dengan seksualitas, sara, atau menyinggung agama. Please jangan ya teman-teman, kita mau kelas Gadis Academy ini berlangsung dengan baik dari awal sampai akhirnya nanti, oke? Dan simak ikuti kelas IG Live kali ini, karena nanti kalian akan sharing experience kalian di Gadis Academy Mini Challenge setelah kelas Gadis Academy ini berakhir, oke? Kalau gitu, aku akan langsung aja bertanya ya. Kalau di Gadis Academy nanti challenge-nya di belakang. Jadi kita pemanasannya adalah dengan langsung pertanyaan aja. Oke, panasan dulu. Warming up dulu kita. Mantap ya. Oke, baik. Yes. Aku mau muji dulu dong. Aku mau muji dulu, rambutnya Alika bagus. Ya kan? Seger ya. Ini adalah hasil potongan suami saya. Luar biasa. Suaminya berbakat sekali ya. Talenta.
Harus bisa kita karyakan. Oke. Oke, lanjut ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Ini dari Cika, 17 tahun di Jakarta. Ini bertanya untuk kedua-duanya, untuk Titis dan Alika juga. Cika bertanya gini, hai kakak-kakak. Udah sapa dulu nggak Cikanya? Hai Cika. Hai Cika. Cika nih penasaran, awal journey dari masing-masing narasumber kita nih, dari Titis dan dari Alika ya. Awal journey-nya bisa nyemplung-plung ke fashion. Titis kan kita ketahui actor ya dulu ya. Di layar kaca di mana-mana Titis dulu soalnya. Alika singer ya, penyanyi yang luar biasa, suaranya merdu banget. Nah, masih sampai sekarang? Oh, pastinya dong, pasti. Gimana dua-duanya bisa nyemplung menjadi seorang yang berpengaruh banget di dunia fashion? Waduh, luar biasa. Titis dulu kali ya, kayak panjang. Boleh dong. Oke. Baik, aku dulu. Bukan karena lebih tua kan, Alika? Nggak kan lebih panjang. Monggo gitu ya langsung. Oke, jadi aku emang bener banget kayak dari tahun 2002 sampai terakhir aku sinetronan stripping itu tahun 2015. Jadi kayak udah berapa belas tahun gitulah di dunia entertainment awalnya. Terus tapi sebenarnya aku tuh during aku syuting di akhir-akhir 2010 itu aku emang udah sekolah fashion business gitu. Jadi aku sekolah fashion business di Instituto di Modaburgo dan juga di Susan Budiarjo. Nah, dua sekolahan itu aku ambil ilmu fashion di situ dan akhirnya aku udah bener serius nyemplung di industri fashion itu startnya tahun 2015 gitu. Awalnya aku pada saat itu sebelum 2015 emang udah bikin koleksi kayak ikutan bazar kayak gitu-gitu, terus kayak udah punya butik pada zaman itu. Tapi akhirnya aku udah seriusnya itu pas 2015 aku ditawarin ikutan JFW. Oh, ya. Itu runway JFW pertama aku gitu 2015. Sampai dari detik itu aku udah memutuskan untuk wah kayaknya nggak bisa disambi nih antara entertainment dan juga fashion. Akhirnya aku memutuskan untuk bye-bye acting-actingan dan lain-lainnya yang udah lumayan banget memberikan pengalaman yang sangat luar biasa juga buat aku. Dan akhirnya aku komit untuk di fashion sampai detik ini, sampai 2021. Almost every year aku ikutan Fashion Week. Aku juga pernah diundang di Paris Fashion Week juga tahun 2019. Itu aku terpilih jadi salah satu desainer dari Asia. Terus tahun sebelumnya, tahun 2018, aku juga dapat license karena menang desain dari Nickelodeon US. Itu aku juga dapat license-nya. Terus Alika juga sering banget tampil di show aku, baik sering jadi model, jadi muse ataupun jadi nyanyi gitu. Jadi tapi sebenarnya dari mana aku mendapatkan ini semua? Kok tiba-tiba entertainment ke fashion gitu. Nah, garis merahnya ada dari my mom. Ibu aku adalah seorang pattern maker. Jadi memang dari bayi aku nongol, nyokap aku tuh udah jadi istilahnya penjahit gitu. Jadi kayak hiruk pikuk kayak tukang jahit, orang fitting, aku diajakin ke fashion show itu udah aku alamin memang dari kecil gitu. Jadi terbentuklah keinginan terhadap busana, meng-create sesuatu hal gitu. Nah, aku tuh awalnya dulu sebelum aku sekolah, aku tuh sering banget kayak udah bisnis baju, kayak aku ngambil kayak baju dari China atau Thailand kayak gitu. Tapi supaya nggak sama, aku tuh rombak Mbak Oni dan juga Alika. Jadi kerahnya aku kasih payet-payet. Kerahnya aku potong, aku kasih apa gitu. Dari situlah my mom itu kayak, Mas, kayaknya kamu bakat deh di fashion gitu. Udahlah, sekolah aja lagi gitu. Karena mungkin nyokap juga bisa ngajarin sih pada saat itu. Tapi kan kayak trennya berbeda gitu. Trennya berbeda, jadi ya better aku masuk sekolah lagi, ngambil bisnisnya juga supaya tahu ke depannya untuk secara bisnis itu kayak gimana. Ya udah, terjadilah sampai sekarang dan aku udah nyaman banget sih di fashion dan mungkin ini menjadi
karir aku selamanya kali ya, untuk masa depan juga gitu. Amin. 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 Itulah I see. story-nya. Oke, tapi berarti emang udah di dalam, it's in your blood kayaknya ya Kak Titis. Betul. Fashion ini ya. Berarti memang udah dari lingkungan keluarga juga memang udah ada awalnya. Dan memang dan mendukung ya. Kayaknya itu juga dukungan dari orang sekitar tuh memang penting banget sih kayaknya ya, sesuai dengan passion kamu. Jadi kayak aku tuh kayak dikasih warisan gitu. Jadi warisan itu kayak penjahit-penjahit mama yang dari dulu yang masih muda-muda ikut mama, sekarang tuh ke Jakarta semua. Mereka udah ikut aku. Wah. Gitu, udah sepuh-sepuh kan mereka gitu. Jadi ikut aku, tinggal sama aku, jadi bantuin aku karena mama udah nggak produksi lagi. Terus kayak mesin jahitnya mama pun juga semua berpindah ke Jakarta semua. Gitu. Legasinya tante. Legasinya ya. Dapat warisan mesin jahit gue gitu. Oke, baik. Itu kalau Kak Titis ya, Mbak Cika tadi yang nanya. Kalau Alika gimana, Alika? Oke, aku itu sebenarnya lebih ke, kalian tau lah ya, aku tuh memulai karir di dunia entertainment ini dari nyanyi gitu. Dan aku mulai nyanyi itu dari umur aku 10 tahun. Jadi aku udah masih kecil banget sebenarnya gitu. Jadi kalau menurut aku, I got into fashion itu kayaknya semenjak aku lebih beranjak dewasa kali ya. Karena ketika aku masih jadi penyanyi cilik, kan aku lebih nurut aja lah gitu, orang-orang tuh makain aku baju apa gitu, mau dipakein bandok lah, mau temanya dress apalah, pakai rok inilah gitu, aku lebih ngikut gitu. But then as I grow older, aku jadi lebih ada referensi, aku ngeliat internet, aku ngeliat kayaknya pas zaman aku masih banyak majalah, aku liatin gadis gitu. Jadi di situ aku mulai ada ketertarikan, kayaknya ini lucu deh kalau mix and match ini itu gitu. Jadi referensinya lebih banyak. Jadi lebih bisa explore juga sih aku sukanya kayak apa. Nah, dari situlah aku juga mulai merasa gue sebagai penyanyi itu kan gak cuma harus enak didengar ya, harus enak dilihat juga gitu kan sebagai performer. Nah, di situlah aku ya udahlah, I got into fashion I think, dan gak pernah gak pernah mematokkan diri sebagai kayak fashion blogger atau apa, karena memang aku kan nggak pernah ngeblog juga gitu. Cuman karena ada Instagram, ada Twitter waktu itu, jadi itu jadi sebagai platform yang orang-orang lihat aku gitu, menjadikan aku sebagai reference. Nah dari situlah kayaknya sih mulai lebih serius lah istilahnya menanggapi dunia fashion ini gitu. Iya. Jadi memang seiring berjalannya waktu waktu agak gede, kayak udah bisa milih baju-baju sendiri nih ya. Benar. Udah bisa beli baju sendiri juga kali ya. Benar. Jadi lebih suka-suka dong gitu. Iya dong. Suka-suka gaya aku. Oke. Betul. Sip, berarti memang dari awalnya Cika memang udah dari dalam diri masing-masing sih kayaknya ya. Kalau dari Kak Titis juga, dari Alika juga memang udah suka dengan sesuatu atau yang berbau dengan fashion itu. Dan yang pastinya sesuai dengan gaya mereka masing-masing, yang bikin mereka nyaman pastinya ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dari Janet. Janet 16 tahun di Bandung. Nah, ini nih. Sesuai dengan gaya masing-masing tadi aku udah singgung, Janet tuh bertanya, penting nggak sih menurut Kak Titis dan Kak Alika signature style itu? Kalau memang penting, gimana sih cara nemuin signature style kita, Kak? Mungkin ini masih banyak yang bingung ya, teman-teman kita di sini. Dan kalau bisa dibilang, signature style dari Kak Titis dan Alika tuh gimana? Siapa duluan? Alika. Alika dulu deh. Kalau menurut aku sebenarnya kayak signature style gitu ya, I think it's something that happens naturally aja ya gitu. Jadi kayak emang itu tuh sesuatu yang kita suka banget pakai, emang itu yang membuat kita merasa paling pede, hence kita jadi sering pakai dong. Nah, itu tuh yang nanti orang-orang lama-lama ngelihat itu tuh sebagai signature style kita gitu. Nggak hanya style ya, kayak penyanyi sukanya nyanyinya kayak gini. Oh, dia signature cara nyanyinya gini nih, atau model cara jalannya ini signature dia kayak gini nih gitu. Nah, sama dengan style sih, I think itu dari sesuatu yang kita suka banget, terus membuat kita merasa pede. Dan kalau misalnya untuk kalian yang belum menemukan signature style-nya gitu, I think it's okay to explore gitu, karena ya bahkan orang yang ada signature style pun bisa berubah sih gitu sih dengan berjalannya waktu gitu. Iya. Jadi
gitu aja sih. Gimana tuh nutupnya? Gitu, menurut aku tuh gitu. Itu happens naturally. It gitu. happens naturally, iya. Nah, kalau Alika bisa sebut signature style Alika gimana? Oh, aku. Iya. Kalau aku tuh sebenarnya Sneakers. itu sih sama sekarang sih emang agak tidak membuktikan itu signature style aku, tapi kalau menurut orang-orang terdekat aku tuh suka banget sama stripes. Jadi kalau apalagi zaman-zaman aku kuliah dan baju casual aku ya, itu tuh banyak banget yang garis-garis, kayak sampai teman-teman aku tuh level stop beli baju garis-garis nggak, ya, stop gitu. Karena udah saking banyaknya. Jadi kayaknya Wah, itu dan sneakers sih, Kak kamu Titis. cocok banget sama TS The Label. Iya dong, makanya kan aku sering jadi muse, enggak Iya sih? kan? Muse ya, sampai kapanpun pasti Alika tetap jadi muse-nya ya. Ya, betul Bener. dong, harus dong. Oke, itu dia kalau Alika. Kalau Titis gimana, Tis? Menurut signature style tuh? Ya mungkin yang dibilang Alika tadi udah bener banget ya. Cuman mungkin memang mungkin aku bisa nambahin dikit bahwa garis merahnya adalah kamu harus ngerasa nyaman dulu. Nah, gimana ngedapatin nyaman? Kamu explore seperti yang bilang Alika tadi ya. Kamu kayak coba-coba terus, cari referensi yang banyak, terus kayak kamu padu-padain terus kayak di depan kaca, kamu coba-coba manakah pakaian yang akhirnya menjadi style yang sering kamu pakai, yang kamu nyaman. Nah, itulah signature kamu, gitu. Benar. Gitu sih, Nah, jadi sesimpel itu. Oke. Kalau Titis sendiri apa signature style Mutis? Aku oversize. Jadi aku suka pakai jaket Aku setuju. oversize, terus kayak blazer oversize, kayak Tuh gitu. baju-baju TS The Label juga banyak yang oversize tuh, makanya Betul. Banget. Dan ini ya, tercermin dari koleksi kamu ya, Tis ya. Bener. Dan cermin dari banyak orang sih sebenarnya. Karena aku kalau misalkan bikin koleksi itu, aku juga terinspirasi dari banyak orang. Jadi kayak misalkan dari Mbak Oni juga bisa, dari Alika juga bisa. Mostly itu datang justru dari stylenya teman-teman aku. Believe it or not ya, kayak aku tuh dapat inspirasi itu dari dari circle aku gitu. Gitu. Wow. Oke, keren banget. Jadi tadi siapa yang nanya ya? Ya, coba boleh balik lagi ke Janet. Jadi signature style itu kalau menurut Alika it happens naturally ya. Jadi yang penting apa yang paling sering kamu pakai, kemudian kalau menurut Kak Titis bener banget, yang nyaman kamu pakai itu penting banget sih. Nyaman kamu pakai itu akan menjadi signature style kamu dengan sendirinya sih. Betul. Oke. Sip. Lanjut ini ke Bekasi ya, namanya Angeli, 17 tahun. Nah, ini nih pertanyaan basic banget. Fashion trend menurut kalian apa sih? Jadi menurut Titis apa dan menurut Alika apa? Dan penting nggak sih kalau kita tuh harus ngikutin tren? Gimana? Siapa duluan? Aku dulu kali ya. Iya. Boleh banget. Boleh banget. Tunjuk tangan ya, tunjuk tangan. aku gitu. Acung. Mungkin aku bisa jawab secara, kalau Kak Titis kan dia desainer ya, jadi pasti juga lebih menggeluti si tren ini tuh, dia harus gimana nih, baju-baju gue gimana nih bikinnya gitu. Betul. Aku mau jawab sih yang sebenarnya tren itu penting buat diikutin atau enggak. Itu sih kan tadi juga nanya ya dia. Betul. Kalau menurut aku sebenarnya kembali lagi ke tadi sih yang Kak Titis bilang sih, kita harus nyaman dulu kan dengan apa yang kita pakai. Nah, si tren ini tuh nyaman apa enggak nih buat kita gitu. Karena kan banyak banget ya tren ini tuh lalu lalang dengan cepat gitu. Mau itu aksesoris atau baju atau sepatu atau warna gitu. It all happens so quickly in the fashion industry. Nah, bahkan aku aja merasa kayak there are certain trends yang aku tuh nggak bisa ikutin dan kayaknya nggak perlu gue ikuti juga sih, karena aku nggak merasa cocok gitu. Jadi nggak usah maksain untuk ngikutin tren, tapi if it looks good on you, should go for it, gitu aja sih. Benar banget. Oke. Cus, kalau gitu langsung ke Titis, gimana Tis menurut Titis? Kalau aku kan kalau misalkan fashion trend itu kan sesuatu yang baru kan, jadi akan terus bermunculan sebenarnya, atau bahkan mungkin kayak pengulangan mungkin 12 tahun yang lalu akhirnya datang lagi di tahun ini lagi dengan tambahan ini itu ya. Benar seperti yang Alika bilang, kalau misalnya memang kita nggak nyaman, nggak pede, ya kita nggak usah lakuin gitu. Tapi kalau misalkan aku pribadi sebagai fashion designer, aku sih lebih suka menciptakan tren sih.
Jadi kayak aku punya second line TS label ini kan dengan signature-nya Labirin itu yang aku ngerasa kayak thanks God berhasil gitu loh memberikan sebuah tren baru gitu, karena di Indonesia dari aku udah sering lihat kayak itu jarang yang pakai monogram kan. Kalau di luar kan semua all brand tuh pakai monogram gitu, dan pada saat itu aku ngerasa kayak aku belum pernah punya di Indo nih belum ada nih yang istilahnya yang pakai monogram. Akhirnya aku keluarin yang monogram itu yang akhirnya jadi tren. Gak cuman itu aja gitu, tapi kayak fashion dance udah lama nggak kita zaman dulu banget 10-12 tahun yang lalu Kak Titis tuh. Nah, itu kan kayak fashion dance tuh kan zaman dulu banget gitu. Nah, aku coba datengin lagi di tahun 2018 di show pertamanya TS Level dan akhirnya menggema, alhamdulillah. Sekarang until last JFW itu banyak banget yang pakai dance. Itu keren banget sih kayak, dan mereka bisa explore lagi itu bener-bener kayak wow, seneng banget gitu kayak inovasinya itu jadi gede banget gitu loh, berkembang gitu, itu sih. Yes, oke. Ya memang tapi tren itu untuk kita ketahui sih penting juga ya, maksudnya you have to know apa yang emang lagi ada saat ini gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak cocok dan kalian tidak nyaman, ya nggak usah. Ada nggak sih fashion trend yang kalian tuh sebenarnya ini tuh viral banget, tren banget nih sekarang, tapi kalian kayaknya nggak deh di gue. Ada nggak? Aku tuh sempet banget tuh ada eranya, ini udah lama banget sih, sekarang kayaknya udah nggak ngetren lagi. Tapi kayak sempet ngetren banget tuh skinny jeans yang lututnya bolong. Oh iya. Tapi skinny jeans ya, bukan gondrong, skinny jeans. Itu aku entah kenapa, aku udah nyobain pakai skinny jeans warna apapun, tuh kayak nggak bagus aja gitu. Aku merasa kayak Alika jatuh dari mana gitu. Tapi di orang lain tuh bagus. Aku kalau lihat-lihat kayak di majalah gitu ya. Kalau orang kok bagus, iya. Tapi begitu aku cobain kayak, enggak deh, ini not for me deh kayaknya. Itulah salah satu contoh kayaknya. Iya, oke. Titis ada nggak, Tis? Kalau fashion kayaknya belum ada sih. Belum ada. Masuk aja ya. Masih masuk aja semua aja. Cocok. Asik aja gitu ya. Asik aja, gitu dibawa asik aja. Oke, siap. Jadi intinya memang harus nyaman ya teman-teman untuk ngikutin tren itu ya. Betul. Kita lanjut ke Lala di Jakarta, nanya gini nih. Ini mau nanya ke Kak Titis katanya. Aku kan sering gak pede nih Kak dengan bentuk tubuhku yang seperti buah pir. Oh, dia bentuknya pear shape ya. Menurut Kak Titis, desain pakaian seperti apa sih Kak yang cocok untuk bentuk tubuh aku? Boleh nggak di-share ilmunya, tips and tricks fashion nih Kak untuk bentuk tubuh pir? Kalau menurut aku, jadi sebenarnya zaman sekarang tuh kan eranya tuh lebih terbuka gitu ya. Bahkan ada beberapa selebriti yang kita tahu kayak Kim Kardashian juga bentuk tubuhnya kecil juga, tapi beliau ini kayak lebih suka menonjolkan badan itu tadi gitu. Itu nggak masalah juga, tergantung dia berarti nyaman gitu kan. Berarti dia nyaman. Mungkin kalau misalkan tadi siapa tadi namanya? Namanya Lala. Mungkin kalau misalnya Lala nggak percaya diri dengan bentuk buah pir yang kamu punya, mungkin aku ada tipsnya. Mungkin permainan warna juga membantu. Jadi misalkan kamu pakai baju yang monokrom, yang atasnya lebih cerah, yang bawahnya lebih gelap, kayak gitu. Itu lumayan untuk mengalihkan lah gitu. Atau mungkin dengan model baju yang poinnya itu ada di atas gitu, kayak misalkan kerahnya yang besar, ruffle gitu. Terus kayak yang bawahnya itu yang biasa aja gitu, yang standar aja, jadi supaya orang tuh fokusnya di atas aja. Atau permainan aksesoris kayak pakai kalung, pakai scarf, itu juga bisa bikin pengalihan supaya orang tuh nggak ngelihatnya ke pinggul bawah. Atau juga kalau misalnya suka pakai blus atau kemeja, nah itu pilih kemejanya itu bentuknya lurus dan panjangnya itu di bawah tulang pinggul. Jadi torsonya kelihatan panjang. Gitu. Jadi kalau misalnya bajunya dikeluarin, itu torsonya kelihatan panjang dan menutupi si pinggulnya tadi, kayak gitu. Kalau rok kepanjangan kali ya Kak ya, kalau betul.
Kalau rok mungkin bisa yang align skirt kayak gitu-gitu. Jangan pensil skirt ya, makin kelihatan nanti. Iya, makin kelihatan kalau kamu nggak pede. Tapi kalau kamu pede-pede aja sebenarnya sih Betul. nggak apa-apa banget ya. Tadi Nggak seperti apa-apa Kak Titis banget. bilang, the Kardashian family itu semua, curvy Semuanya. ya. Kalau perlu ngerti apa makin gitu ketat, mereka. makin keren gitu. Makin keren gitu kelihatannya kan. Jadi ya memang balik lagi, kalau kalian nyaman it's okay. Tapi kalau memang Betul. kalian nggak pede dengan apa namanya bagian tubuh yang bawa agak besar seperti buah pir tadi, itu dia tadi tips dari Kak Titis ya. Fokuskan di bagian atas pakaian kalian teman-teman. Jadi orang pasti akan melihat fokusnya di bagian atas, dan ke bawah dikasih ilusi ya. Tadi lebih gelap. Betul. Terus A-line skirt kayak gitu-gitu. Oke. Thank you Kak Titis. Itu dari Lala tadi pertanyaannya. Kemudian ini untuk Alika. Alika, ini pertanyaan dari Hana, 17 tahun di Bogor. Katanya Hana ini suka banget dengan gaya fashion Alika. Keren tapi effortless. Luar biasa loh Alika. Gimana sih Kak tips mix and match tampil keren dengan modal utama kemeja putih? Wah, ini basic banget nih. Oke. Ini favorit aku pun. Benar. Alika banget ya. Udah. Oke, kemeja nih. Oke, banyak banget. There are so many things you can do with just white shirt ya, gitu sebagai staple di lemari kita untuk punya gitu. Satu, of course, itu bisa dipakai dengan cara pakai kemejanya aja, dengan celana jeans gombrong kalau aku sukanya ya, atau mungkin bisa pakai celana palazzo yang oversize di bawah gitu. Itu juga bisa banget. Itu kamu mau pakai sneakers, mau pakai selop yang ada heelsnya, mau pakai sendal, itu tuh udah langsung chic aja gitu kelihatannya, paired with aksesoris dikit, kalung silver, anting silver, udah selesai gitu. Or si meja itu bisa kamu jadiin outerwear. Kamu dalamannya mau pakai crop top atau mau pakai apa ya, turtleneck kalau misalnya kamu pakai hijab gitu, itu bisa banget. Terus kemeja itu mau diikat, itu juga bisa. Itu tinggal pakai celana high waist, udah again, itu pasti look kamu akan jadi chic aja gitu. Jadi sebenarnya si kemeja putih itu benda yang sangat-sangat versatile, bisa diapain aja. Jadi menurut aku penting banget untuk punya kemeja putih yang bagus sih. Iya. Bentuknya ya gitu. Bahkan harus punya beberapa nggak sih? Iya. Kalau aku sih beberapa. Banyak banget pasti ya kalau putih-putih karena kayak gitu. Karena pakai. Dipakai jujur. Iya sih, benar-benar setuju banget sih jujur. Itu untuk invest kalian juga ya, invest dalam kalian bergaya juga sih teman-teman. Itu kayak bisa di di mix and match dengan berbagai macam gaya, dengan berbagai macam item. Jadi kemeja putih itu satu hal yang basic yang perlu kalian punya di lemari ya. Yes. Wajib banget. Lanjut ini ke Surabaya. Namanya Lerian, 16 tahun. 16 tahun Lerian. Bertanya ke dua-duanya, ke Titis dan Alika, kalau kita tampil stylish, kan secara nggak langsung tuh bisa memboosting percaya diri. Bener nggak? Kalau menurut Titis dan Alika. Dan kasih tips dong Kak, biar kita tuh pede untuk tampil beda katanya. Siapa dulu? Bener banget sih. Jadi kalau misalkan kita tuh lagi dandan, itu benar-benar bikin mood booster itu benar-benar naik banget gitu. Apalagi di era pandemi saat ini, dimana kayak kebanyakan di rumah gitu-gitu. Jadi aku sih kayak tipsnya, kalau misalkan aku ya, kayak misalkan aku kan kayak banyak tim-tim aku tuh sekarang lagi work from home. Jadi kita punya agenda kayak setiap Senin dan juga Kamis kita punya tema gitu. Jadi Senin kita harus pakai scarf gitu. Kamis nanti pakai baju monokrom gitu. Jadi itu seru banget, bisa meningkatkan mood booster kita gitu. Dan jadinya membuat mereka, tim-tim aku ini yang memang mereka ini kerja di industri fashion, harus cari referensi dong gitu. Jadi itu juga menambah ilmu mereka juga gitu. Mereka dipaksa untuk dandan walaupun di rumah aja, make up. Pokoknya gue nggak mau tahu, harus pakai make up yang semenor mungkin ya. Tapi keren gitu. Jadi ada yang cowoknya pakai scarfnya di kepala gitu. Ada ceweknya pakai scarf buat baju kayak gitu-gitu. Jadi
Jadi mungkin banyakin referensi kali ya, biar Benar. penampilan itu makin stylish gitu. Kumpul-kumpulin aja referensi dari Gadis Magazine juga pasti banyak banget ya kan, tren-tren apapun juga ada di situ gitu. Mantap sekali. Oke. Kalau Alika gimana, Alika? Penting nggak tuh kalau tampil stylish untuk bisa Penting boosting? banget sih. Menurut aku penting banget sih, dan gak hanya stylish sih. Yang penting sebenarnya kalau buat kita pede itu, yang penting kita nyaman sama apa yang kita pakai. And Benar. then itu nanti akan kelihatan sih di muka kita gitu. Kayak Iya, iya, gila, iya. I'm feeling this look banget nih, gue suka banget nih gue pakai baju ini gitu. Nanti Bener-bener. pasti Benar. akan kelihatan, and it will automatically boost your confidence. Dan aku setuju banget sama Kak Titis, even though sekarang kita tuh lebih sering di rumah, bahkan aku kayak kerjaannya di rumah doang, pasti aku akan dandan aja gitu setiap hari, pakai baju yang nggak tahu buat apa sih, I just wanna look Buat cool gitu, suami my dong. Buat diri oh sendiri. bener, Oh, buat Anda Anda. bener. Gimana coba? Buat diri sendiri dulu dong, Kak. Ini Kan buat diri sendiri, itu buat suami. Betul. But anyway, Ya, iya. itu pasti akan bikin kita jadi lebih produktif juga sih. Bener. Karena yang tadinya kita jadi males, aduh kayak pengen rebahan aja, pengen goleran aja di kasur gitu. Tapi once kita dandan kan berasa jadi kayak, oke, gue harus beraktivitas nih, Iya. gitu. Benar. Jadi benar. bukan hanya boost confidence, but also boost your productivity sih, I think. Iya, iya. Oh, setuju banget. Luar biasa tuh ya, teman-teman ya. Dan tips untuk, tadi ada tips biar pede untuk tampil beda, Kak. Oh, Ada nggak? tips and untuk trick. Tampil beda. Biar pede Tipsnya tampil beda gitu. mungkin coba Nyaman, Kenapa? Nyaman kali ya. Ya, Nyaman Pede sih. tampil nyaman. beda. Banyakin referensi, akhirnya kan kamu Iya, mau coba-coba tuh. Jadi kalau misalkan kamu Mm. punya banyak baju di lemari, kayak lagi ngapa-ngapain, Iya. keluarin semuanya, Mix and match. Iya, and iya. match. Jadi kayak kamu bisa menghasilkan suatu look yang belum pernah kamu pakai ternyata gitu. Bener banget Dari tuh. baju-baju yang Bener. lama gitu, ya kan? Bener, Setuju, seru sih tuh. berat. Terus Bener, kalau bener. misalkan mungkin Seru nemu baju yang memang nggak oke lagi di kamu, kayak udah kekecilan atau gimana gitu, bisa dihibahkan gitu. Betul. Sekaligus ngurangin isi lemari. isi lemari Tuh, gitu. benar. Untuk Tuh diisi PR yang dari baru aku lagi. ya. Iya, oke. Ya. Alika ada tambahan? Kalau aku sih tadi bener sih, nyaman dulu. Karena kalau kita nggak nyaman, mau kita fashionnya sebeda apapun, Bener. itu juga kayaknya nanti akan kelihatan kalau kita tuh sebenarnya we don't feel it aja gitu. Iya. Emang ngikutin Itu sih. aja. Iya. Iya. Sama mungkin kayak tadi tuh kalau lagi mix and match di rumah gitu, sekalian aja sambil ngaca-ngaca, terus kayak gue oke juga nih gitu. Iya. Explore, Explore, benar. Betul. Pokoknya berpenampilan itu juga harus jujur gitu. Jadi kita harus jujur Asik, sama diri kita benar. sendiri juga. Benar banget. Gitu. Kalau Benar memang kita banget, nggak asik. cocok, di kaca kita aja ngerasa kita nggak nyaman dan nggak cocok, buat apa Kayak mesti diterusin membohongi cuma diri karena sendiri tren. gitu ya. Benar, Gitu. benar. Tetap harus puitis nih kalau kata itu. Harus jujur, Li. Harus Jujur sih Li, memang. harus nyaman Li juga ya. Oke. Bener, nyaman Li, bener. Kita lanjut ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Valina, 15 tahun. Di Tangerang. Dede. Nanya ke Alika. Nanya Oke. ke Alika gini. Menurut Kakak Alika, apa aja sih poin penting yang harus dimiliki kalau kita tuh mau jadi seorang trendsetter? Wow. Berarti Valina Oke. ini menganggap Alika adalah role model dia sebagai trendsetter, Alika. Lihat aku jadi malu. Oke. Oke. Kalau menurut aku sih, I think ya nomor 1, you have to be confident about yourself aja sih. Karena kalau misalnya menjadi trendsetter itu kan berarti kamu mencoba sesuatu yang baru gitu. Betul. Untuk mempresent sesuatu yang baru ke dunia, itu kan kamu harus pede. You have to be confident about it first gitu. Baru kalau kita aja nggak percaya, gimana caranya kita convince orang lain kalau yang gue pakai ini keren loh gitu. Jadi kayaknya nomor 1, I think just be confident about it. Terus kita suka sama hal itu gitu. Jadi nanti orang-orang pasti
akan ngelihat juga dan akan percaya juga sama kita dan akan ngikutin gitu. Ih, kok dia bisa ya pakai rambutnya kayak gitu, gue juga mau gitu. Betul. Yes, benar Sebenarnya banget. kayaknya sih poinnya nggak banyak, itu poin nomor 1 yang penting gitu. Benar. Setuju sih, setuju banget sih. Dan itu emang poin satu-satunya sih. Kalian you have to be confident with yourself first ya teman-teman. Baru kalian bisa convince orang lain untuk bisa ya jadi kalian follow Ngikutin, kalian. iya. Iya, betul banget. Because you are the trendsetter. Gitu. Itu saya mau ditambahin, siapa tahu ada. Kalau menurut aku mungkin gak ada salahnya kalian ikut Gadis Academy kali ya. Karena bisa dapetin Asik, segala informasi. Suka nih. Ya kan? Selesai ngikutin ini semua jadi tambah pede karena kamu bisa dapetin informasi dari narasumber yang lebih berkalaman kayak Alika dan juga yang lainnya juga gitu. Itu kan salah satu cara pastinya. Salah satu cara gitu itu. Betul, membekali diri sendiri. Benar banget. Betul. Jadi kalau misalkan kita baca sama kita dengerin pakai hati pengalaman orang yang emang udah ngelewatin tuh beda banget rasanya. Iya, benar-benar Gitu. setuju. Aku kayak belajar fashion pun juga, aku teorinya aku belajar secara ini itu. Sebenarnya secara prakteknya nggak gitu-gitu banget. Tetap aku harus menggali lagi segala informasi dan juga pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang lebih jago gitu loh. Nah, salah satunya mungkin di Gadis Academy ini adalah tempatnya gitu. Oke. Sip. Keren banget Kak Titis, luar biasa. Terima kasih ya Kak untuk mengingatkan kembali lagi kita untuk apa inti dan arti dari kelas Gadis Academy ini. Oke. Yes. Benar banget ya teman-teman. Untuk tadi seperti Alika bilang juga untuk membekali diri sendiri ya. Jadi banyak-banyak ngikutin kelas seperti ini kali ya Kak. Kelas-kelas betul. Ya, untuk bisa memperluas pengetahuan kita juga pastinya. Oke. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Syakila Samarinda. Wah, jauh nih Kak. Jauh. Menurut kakak-kakak ini, apa fashion trend yang paling disukai selama 2021? Ada nggak sih sebenarnya fashion trend selama 2021? Ini sebenarnya ya pertanyaan pertama. Ada. Dan, enggak, tunggu, tahan dulu. Semangat banget gue. Tahan. Tenang. Tahan. Apa fashion item yang nggak pernah kemakan waktu atau alias ya selalu terlihat trendy, selalu keren, sampai kapanpun. Oke. Mungkin Titis duluan deh mau jawab tadi. Apa fashion trend 2021 ini? Oke. Kalau aku mungkin dari pattern warna, yaitu lilac. Kan dari 2020 dan 2021 itu kan seperti background ini sampai aku bikin ya. Saking aku kayak wow, lilac ini kayak bener-bener ungu, ini bener-bener kayak tiba-tiba menjadi sebuah warna yang misteri banget gitu. Benar. Cantik, tapi ada misteri-misterinya. Jadi itu yang bener-bener sampai sekarang tuh kayak gue kalau ngeliat ungu tuh kayak wow, keren banget gitu. Yes. Terus kalau fashion item yang nggak lekang oleh waktu ya jeans sih. Jeans ya. Yes. Betul. Oke. Setuju. Alika. Trend 2021. I am loving the candy necklace trend sih. Yes, bener banget. Tuh sampai kayak orang jualan gue. Karena aku pun kamu bikin juga kan? Sampai aku bikin nih di meja area kerja gue sampai masih ada box manik-manik karena benar. Oke, itu ya, sih aksesoris itu. Oke. Yes. Terus yang nggak pernah lekang waktu menurut Alika apa? Tren itu. Nggak pernah lekang waktu sih kalau buat aku Converse sneakers sih. Karena menurut aku dari zaman aku SD kayaknya aku udah pengen sepatu itu sampai sekarang aku masih pengen pakai sepatu itu gitu. Yes. Benar. Yang dan lihat Alika sih itu Converse sneakers itu udah Alika banget sih. Udah Alika banget. Gue kalau dia lagi show kayak gue mau pakein heels gue jadi ragu gitu loh, kayak aduh ini kalau lebih menjiwai pakai Converse ya gitu. Pakai sneakers sih ya kan, kayak kalau lagi GR fashion show-nya pakainya ya sneakers. Aduh. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Cheryl di Jakarta nanya nih. Oh nih Cheryl nih sepertinya agak kehilangan arah nih. Nah, Cheryl nih sering banget gagal cari ide pas mau berpenampilan. Nah, hasilnya tuh jadi kayaknya ya begitu-begitu aja pakaiannya, makin itu lagi. Nah, nggak ada nggak nih Kak tips untuk
memperoleh inspirasi fashion supaya berani bereksplor plus berani mix and match. Ini juga tadi kayaknya Kak Titis sudah sedikit menyinggung ya. Kak Titis bilang kan tadi explore gayanya segala macam. Tapi ada nggak tips and trick untuk bisa mengeksplor gaya? Oke, mungkin kalau misalkan kamu ngerasa gagal terus, jadi yang harus dibenerin adalah mungkin apa ya, meditasi dulu kali ya. Meditasi. Meditasi dulu supaya kamu tuh lebih fokus gitu loh, sama pikiran sama hatinya itu loadingnya bareng gitu. Kadang otaknya pengennya pakai baju ini, ternyata hatinya pas udah dipakai, aduh ganti lagi gitu. Jadi kan ada sesuatu hal yang mungkin ya dari segi tentang fokusnya itu harus ditingkatin lagi tuh. Gimana tuh? PR-nya adalah mungkin beresin itu dulu. Beresin itu dulu ya. Mindset juga kali ya. Mindset, iya benar-benar. Ya. Oke, itu dulu. Setelah itu baru bongkar lemari ya, Kak? Yes, betul. Oke, Alika, menurut Alika gimana tips and trick ya? Oke, maaf tadi aku agak hilang ya karena aku copot AirPod terus kayak layarnya hitam. Jadi apa pertanyaannya, maaf? Agak hilang tadi soalnya. Pertanyaannya, Cheryl itu merasa katanya kalau pengen pakai baju tuh pengen explore, tapi kok jadinya itu lagi gitu. Ada tips supaya bisa berani gitu, berani mix and match untuk mengeksplor gaya lebih jauh lagi. Gimana Alika? Oke, kalau menurut aku sekarang itu udah banyak banget sarana buat kita lihat-lihat reference ya. Kalau zaman dulu kesannya gue udah dewasa banget gitu. Kayak pas era aku SMP, SMA gitu. Referensinya kan gak sebanyak sekarang. Sekarang tuh you can just go on the internet, terus kamu cari apapun itu, kamu pasti akan menemukan referensi yang lucu-lucu gitu. Bahkan kamu pergi ke Instagram aja, kamu lihat explore page, tuh kamu udah bisa lihat banyak banget orang-orang keren dengan berbagai macam fashion yang berbeda-beda gitu dari berbagai negara. Jadi menurut aku kita bisa mulai dari situ sih, bisa lihat dari situ. Terus mungkin bisa cari-cari orang yang tipe badannya sama kayak kita. Jadi bisa lihat, oh dia cocok nih kayaknya pakai rok kayak gini, gue juga bisa berarti. Gitu. Jadi kayaknya bisa dimulai dari situ sih. Karena kalau misalnya kayak kehilangan arah itu kan berarti mungkin lebih nggak tahu kali ya. Lebih kayak nggak pernah lihat yang lain, lebih dari apa yang dia tahu gitu, yang lain. Jadi cari-cari aja di IG explore gitu, udah pasti itu aja udah banyak banget. Nggak usah di follow, di explore aja udah banyak pasti. Explore aja udah banyak banget, bener. Cus, kalau gitu juga lihat aja gaya-gaya dari Instagramnya @titissaputra dan @alika islamadina ya. Langsung boleh. Kalian bisa lihat, cari referensi di situ ya. Oke. Ini karena kita kakak-kakak yang narsis ini. Kakak-kakak bener banget. Loh, kenarsisan kalian tuh menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain loh. Aduh. Benar. Bagus. Langsung kita ke Medan. Ada Desi. Horas. Dia ingin nanya kepada Kak Titis katanya. Kak Titis ini kan seorang fashion designer. Nah, gimana prosesnya Kak? Ini mungkin Desi mau Sorry, ini Rastia dari Denpasar ternyata. Oke. Denpasar. Dia kayaknya pengen jadi fashion designer seperti Kak Titis. Nah, gimana sih Kak prosesnya, terus stepnya dalam merilis sebuah koleksi? Wow. Proses merilis sebuah koleksi. Mau makan waktu berapa lama Kak? Kira-kira. Oke, biasanya kalau aku kurang lebihnya memakan waktu 1 bulanan. Jadi dari ngumpulin ide sampai mood board, kita bikin mood board dulu, warnanya apa, terus stylenya mau kayak gimana. Bikin mood board pertama ya. Ngumpulin ide dulu, ide dulu, mood board, terus habis itu baru sketching. Sketching. Habis itu baru udah jadi semuanya, udah di-approve semuanya, baru kita cari bahan, kalau aku kan kayak di tim pun juga penjahit aku tuh macam-macam gitu. Jadi dia ada yang jago bikin jaket, dia ada yang jago bikin dress. Jadi kita baru tuh ngarahin, oh kayaknya yang megang yang ini gitu. Jadi kita harus milih juga tempat yang tepat gitu untuk supaya ide kami itu direalisasikan dengan hasil yang sempurna gitu. Udah deh habis itu
apa ya, foto kali ya, foto Foto benar. Buat lookbook ya. foto lookbooknya, campaignnya, kayak gitu-gitu ya, 1 bulan lah gitu. 1 bulan ya. Ya, Gak lama loh itu sebenarnya ya. nggak lama. Cepat loh, Kak Titis tuh 1 bulan ngeluarin satu koleksi. Satu koleksi Karena berapa piece, Kak? biasanya Full sih collection. minimum 10 sampai 12 ya. 10 sampai 12. 10 sampai 12 baru nanti kalau misalkan ada pengembangan lagi bisa dilakuin lagi next step-nya kayak gitu-gitu. Kenapa bisa cepat? Karena kalau kita kerja tim itu pasti hasilnya akan lebih maksimal. Ya. Jadi kayak bagi-bagi tugas. Benar. Aku ide apa nanti lempar ke fashion designer, tim aku juga kayak gitu-gitu. Jadi Ya. semua bagi tugas akhirnya bisa bikin koleksi itu lebih cepat gitu jadinya. Oke, siap. Gitu. Itu ya Rastia. Jadi Kak Titis tuh kurang lebih 1 bulan. Mulai dari ide, Yes. board, sketching, sampai Yeah. baru bikin produk yang jadi ya. Tapi dengan catatan 1 bulan Ya. itu aku biasanya nggak sendiri ya dilakuin, tapi Ya, ya ada tim lebih baik. ya. Gitu. Yes, oke. Gitu. Lanjut ini, langsung ini nih baru nih dari Medan, namanya Desi, 16 tahun. Bertanya kepada 2 narasumber kita, Kak Titis dan Yes. Kak Alika di sini. Yes. Fashion icon yang jadi kiblat kalian. Wow, siapa? Banyak sih kalau aku tuh Waduh. banyak, tapi yang benar-benar apa namanya melekat itu Karl Lagerfeld. Oke. Aku tuh legend banget deh sama dia. Terus siapa ya kalau misalkan yang sekarang tuh ini sebenarnya bukan orang sih, tapi lebih ke apa namanya kayak drama Korea gitu loh, ngerti nggak? Style Korea. Jadi Iya. style artis Korea itu bikin apa namanya bikin kita tuh terinspirasi juga gitu loh untuk bikin sebuah fashion icon kayak gitu, atau kita pakai apa namanya kayak gitu juga gitu. Ya, oke. Berarti terinspirasi dari drakor ya. Drakor. Ya. Mantap. Oke. Alika, siapa Alika? Aku, I don't have anyone specific sih. Aku tuh banyak banget follow cewek-cewek blogger luar di Instagram gitu yang the names I can't even remember. Karena aku benar-benar lihat feednya kayak bagus, aku suka baju-bajunya, aku suka dia cantik, aku suka ini aku follow aja gitu. Jadi Insta girls aja guys, banyak banget. Oh iya, yang keren-keren. Parah sih konten kreator di dunia itu benar-benar menginspirasi banget. Karena mereka juga bentuknya kan udah macem-macem. Macem-macem banget. Iya, macem-macem banget. Ada yang apa namanya pendek juga, ada yang tinggi gitu. Jadi kayak benar-benar inspirasi banget. Iya, setuju sih aku. Oke. Jadi banyak banget ya teman-teman. Kalau tadi Alika bilang tinggal buka explore aja, udah banyak banget deh itu. Terlihat dari inspirasinya. Oke. Lanjut. Wah, kalau ini Rahmi ya, 18 tahun dari BSD nanya fashion quote masing-masing. Ada nggak? Fashion quotes. Nggak ada sih, kayaknya aku cuma I live by. Asik. Gimana? Oh ya. Everyday is runway. Jadi supaya dandan terus dan mood boosternya kenceng gitu ya kan? Langsung, iya benar-benar. Baiklah Kak Titis. Alika ada nggak? Aku kayaknya nggak ada sih, cuman I live by with wear whatever makes you feel good about yourself. Yes. True. Itu aja. Benar. Kita lanjut ini ke Hanum di Jakarta. Apa harapan atau mimpi besar dari Kak Titis dan Kak Alika di bidang fashion yang ingin direalisasikan ke depannya, ingin diwujudkan? Ada nggak? Untuk Kak Titis pasti banyak tuh sebagai fashion designer. Aku pengen kalau misalkan yang jangka waktu pendek, aku pengen bikin pop up gitu, pop up event kayak gitu-gitu. Iya seru tuh, sekalian kumpul-kumpul. Ya, sambil buat kangen-kangenan gitu ya. Dulu hampir setiap hari loh ketemu, jujur ya nggak? Tiap hari gila deh. Tiap hari bisa 2-3 event. Gila, togetherness banget. Terus paling sama aku pengen ini sih, pengen baju aku masuk di e-commerce luar kayak gitu, kayak mungkin diawali dengan negara-negara tetangga, Singapura, Malaysia, Thailand,
Vietnam, Iya. Filipina kayak gitu-gitu. Kalau bisa ke luar negeri ke Paris, bisa jualan di sana itu kayak udah mimpi banget sih. Mimpi banget. Amin. Amin. Semoga Kak Titis, amin. Yes. Banyak banget ya kayaknya listnya ya kalau Kak Titis Banyak ya. banget. Makanya nih kayak berdoa banget pandemi segeralah go away. Aduh, udah doa Please. semua orang di dunia kayaknya Kak. Banget. Aduh. Oke, Alika ada nggak Alika? Apa ya untuk fashion Indonesia, aku tuh sekarang juga sebenarnya lagi into banget pakai kebaya tapi as everyday wear gitu. Jadi aku mix and match sama casual wear. Wow. Nah, kayaknya aku pengen semoga jadi lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang terinspirasi untuk pakai kebaya sebagai baju sehari-hari, karena sebenarnya itu bisa di mix and match banget, bikin lucu and casual gitu, bisa banget. Bisa, Itu bisa, aja. bener. Mantap kalau gitu. Bisa dicoba teman-teman tuh kebaya untuk pakaian daily wear kalian ya. Bisa di mix and Lucu match. banget, nggak perlu pakai kain juga nggak apa-apa, pakai Betul. jeans aja gitu juga lucu. Betul, itu keren banget Betul. langsung ya. Oke, kita akan bacakan pertanyaan dari live. Tadi ini ada yang bertanya dari @sint.clara. Gimana sih Kak cara menyatukan gaya girly dengan sifatku yang tomboy katanya supaya kelihatan trendy dan stylish. Jadi ini masing-masing ya, tips dari masing-masing, dari Titis dan dari Alika. Jadi dia tuh Ini kayak sebenarnya Alika girly, banget nih. pengen girly tapi tomboy. Nah ini udah Alika banget kayaknya ya. Kelihatan trendy dan stylish. Nah, siapa dulu? Ayo Alika. Alika. Oke. Itu bisa banget sih. Dan kalau misalnya girly itu nggak melulu cuman ditandakan dengan pakai dress gitu ya. Which sebenarnya bisa aja. If you wanna feel girly but not that girly, itu aku juga sering banget lakukan pakai dress tapi pakai sepatu sneakers atau pakai boots yang macho gitu. Itu juga masih lucu banget. Tapi kalau misalnya sekarang kan girly bisa juga pakai yang kerahnya ruffles gitu, atau pakai aksesorisnya yang lebih elegan gitu, kayak pearl atau kalung pearl, pakai kemeja yang cantik gitu. Itu juga bisa banget make you look girly, tapi sebenarnya untuk kamu yang tomboy itu masih nggak terlalu lari banget gitu, karena kamu tetap masih bisa pakai celana pensil bawahnya, atau mau pakai cargo pants gitu juga masih keren banget gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget caranya, macam-macam kalau kamu mau girly tapi masih macho gitu. Macho. Macho lagi, bukan tomboy loh. Macho. Macho loh, bukan tomboy loh. Macho buat tomboy loh. Oke. Kak Titis ada tips lain? Apa ya, kalau dibayangkan aku paling kayak kaos putih, boyfriend shirt gitu, terus kayak dipadu-padanin. Kalau pengen ada girly-girlynya mungkin pakai vest tapi bahannya sequin gitu. Yang fuchsia gitu, tapi pakai boot gitu. Buat event kali ya kayak gitu. Terus kayak mungkin ya baju-baju polos yang hitam, terus kayak pakai kalung-kalung kayak Alika gini kan juga ada girly-nya, tapi ya bener kata Alika, nggak lari gitu loh, nggak terlalu ya tiba-tiba lo jadi orang lain gitu ya kan. Iya. Ya bener sih. Atau kan tapi sekarang kayak lagi tren juga apa namanya, tas yang mote-mote kayak gitu. Iya. Nah itu kan juga touch up girly banget kan gitu. Yes. Betul. Bener banget, setuju. Jadi memang bener banget ya teman-teman. You can start with accessories sebenarnya sih. Iya. Nggak langsung mau dar gitu, langsung girly banget gitu ya. Bener banget. Jadi nggak kaget gitu ya kan? Bener, nggak kaget gitu, langsung nggak kok gini sih, nggak gitu ya. Jadi mulai itu dengan aksesoris. Kalau misalnya kalian memang pingin coba dengan gaya girly ya, tadi Alika bilang ada pearl, terus misalnya candy necklace ini juga bisa gitu ya. Banyak banget cara. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua nih live. Tadi ada yang nanya dari Belfar. R-nya banyak banget. Gimana tips menggabungkan warna dan motif yang bertabrakan tapi keren? Wah, ini berarti pattern clash ya. Pattern dan pattern clash lah. Gimana tuh? Ada tipsnya nggak? Tipsnya yang paling penting ya percaya diri. Oh iya, bener banget. Udah itu doang sih. Nggak ngalahin yang lain-lainnya. Kalau kamu mau explore in fashion itu ya
pertama yang harus disiapin mental gitu. Jadi mau orang ngomong apapun, ya gue suka gitu, gue nyaman gitu, ya udah jadi gitu. Itu sih. Karena kalau misalnya pattern apapun sebenarnya mau ditabrakin, namanya juga apa namanya pattern cross gitu kan juga macam-macam ya bentuknya gitu. Jadi semuanya itu kalau menurut aku di fashion tuh emang ada aturannya gitu. Yang bener itu pakaian ini sama ini, yang itu sama ini gitu. Jadi selama kamu nyaman dan kamu percaya diri, you can wear anything gitu. True. Gitu. Alika ada tambahan? Bener banget itu. Itu aja sih sebenarnya mau warnanya harusnya nyambung ya enggak juga sih. If you want wear leopard and then wear stripes, itu kayak benar-benar terserah kamu, dan if it makes you feel good dan menurut lo itu keren, go for it. Bener. Aduh, aku setuju banget. Aku cinta banget dengan kedua narasumber ini ya. Memang benar teman-teman. Fashion itu udah nggak ada aturan sih. Jadi kalau kalian memang nyaman dan kalian percaya diri dengan apa yang kalian pakai, just go with it gitu ya. Apapun warna kulit kalian, apapun bentuk tubuh kalian, hajar aja gitu. Hajar. Oke. Lanjut, ini kita akan bermain game. Oke. Oke, ini ya. Ini kita jawaban cepet-cepetan ya. Ada dua, nanti ada dua pilihan. Pilih this atau pilih that. Oke. Siap? Yes. Kendall Jenner atau Cara Delevingne? Kendall. Kendall, dua-duanya. Oke. Yes. Leather jacket atau denim? Denim. Jogger pants atau ripped jeans? Ripped jeans. Oh, ini beda. Oke. Tapi jangan rip di dengkul ya kalau aku. Coco before Chanel atau Devil Wears Prada? Devil Wears Prada. Iya, sama sih. Sama, oke. Yep. Sneakers atau sandals? Sneakers. Alika ini gak perlu jawab ya. Actually aku both sih. Iya. Both sih itu dua-duanya, but Sneakers. Aviator atau cat eye sunglasses? Aviator. Cat eye. Oke. Yeay. Karena udah main game, sekarang kita akan men-challenge kedua narasumber kita pada hari ini. Challenge-nya ada dua. Waduh. Ya. Karena ini banyak banget yang ngasih challenge, jadi kita nggak bisa, jadi kita cuma bisa pilih dua. Dan challenge pertama ini adalah buat dua-duanya dari Karina, 17 tahun di Jakarta. Tunjukkan satu fashion item favorit atau andalan dari masing-masing. Satu aja. Fashion item. Keren Tas, banget. bag, Ini small dua-duanya adalah produksi sendiri ya, teman-teman. Oh iya bener. Dua-duanya adalah produksi sendiri. Cuan cheese di swipe up sis. Jadi kalau aku tuh nggak bisa pergi deh, nggak bisa nggak bawa tas tuh nggak bisa. Dan tasnya harus yang ada ada strapnya gitu. Jadi kayak bisa diapa-apain gitu. Kalau misalkan kayak clutch gitu, kadang-kadang suka, waduh, di mana tadi clutchnya kayak yang tinggal gitu. Oke. Wow. Kalau cocok banget dua-duanya nih. Berarti Lucu kalau banget. nanti ini adalah tas tapi yang ada pegangannya ya Kak ya. Iya, yang ada strapnya. pegangannya. Kalau Alika adalah candy necklace-nya. Oke, tuh. Mantap. Alika nggak mau sekalian dijual aja itu candy necklace-nya? Aduh. Belum ya? Nanti ya? Aduh. Nanti aku lucu bikin tahu. teman-temanku dulu aja. Iya, oke, baik. Itu buat ke Bali aja aku mau pakai tuh. Kayak gitu. Lucu. Sumpah, kamu mau aku buatin? Aku bisa buatin. Mau. Buat ke Bali, Nanti langsung banyak please. yang minta nih di Transaksi komen. ya kita. Oke. Itu pakai kaos putih aja lucu tuh. Iya. Lucu oke, kan? Jadi buat Ini langsung elevate gitu. Betul. langsung. Nah, teman-teman nanti yang mau dapetin candy necklace-nya dari Alika. Wow. Enggak ya. Langsung serbu. Lanjut Terbu guys. challenge kedua ya. Ini dari Tasya, 16 tahun di Bogor. Cara Kak Titis dan Kak Alika katanya menggunakan satu shawl yang paling andalan kalian. Satu shawl untuk satu gaya yang andalan kalian. Oh, yang andalan ya. Ya, Oke. andalan deh.
Shout Oke. out. Dadah. Kalau cowok, nah sama Dadah. juga kayak Alika gitu. Gak mau, Alika gak mau itu. Ayo, satu aja andalan. Oke. Andalan sih aku pakai di Sindang. Nggak, sejujurnya gini. Tapi nggak tahu sih matching apa nggak. Tapi kayaknya sih nggak matching. Nggak apa-apa kan harus pede kan. Pattern clash. Iya, benar-benar. Iya. Sejujurnya kalau misalkan aku, kalau cowok tuh jarang banget pakai scarf. Biasanya scarfnya scarf yang kecil. Jadi mungkin aku kasih tips Layer aja gitu kali ya? ya. Itu lucu Iya, tuh iya. yang Alika jadi tube top ya. ya. Yucap. Kalau aku sih biasanya Ya gitulah guys. saranin- Intinya. saranin teman-teman jadi kardigan gitu. Oh iya, gimana caranya? Coba Jadi Kak. jadi kan ini lebar gini, jadi ujung ketemu ujung di iniin di apa di tali ketemu disimpulin gitu. Oke, diikat. Dua sisi gitu. Dua sisi. Jadi ini kan gini nih. Sip. Nah, Sip. terus aku harus copot jaket nih. Jaket, iya dong. Tunggu. Langsung dipraktikkan. Iya. Nah, ini udah color pattern blocking nih tuh semuanya udah kotak-kotak. Nah, Luar biasa loh, itu udah pattern. Ini bukan pattern clash lagi, ini udah buat tabrak motif lagi nih Alika. Oke. Nih. Udah tabrak hajar all. tuh jadi kardigan. Lucu. Ya Lucu kan? banget. Lihat teman-teman tuh, lihat Tuh. Tuh. Jadi kayak pakai tank top aja atau pakai kemeja pun juga lucu. Ya. Multifungsi. Multifungsi. Bener banget. Gitu. Wah, ini dia nih. Gampang. Luar biasa. Tinggal disimpul, ikat jadi. Oke. Yes. Alika juga Betul. tinggal dibikin segitiga berarti tadi Alika ya. Dibikin segitiga, udah tinggal Betul, ini tinggal pakai outerwear aja. Iya, tinggal diikat ke belakang. Nah, Lucu ini sih dia, itu. teman-teman. Udah ada siap? 1, 2, di foto dulu Kak. Ayo. Oke, tunggu. Di screenshot dulu ya, teman-teman. Ini buat buat ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, wow. Lagi satu kali lagi, pose sekali lagi. 1, 2, yes. Wah, udah. Mantap. Udah cukup. Cukup ya. Udah cukup, oke. Nah, udah cukup teman-teman. Ini sebenarnya kita udah 1 jam lebih ya ngobrol-ngobrol di sini. Oke. Seru banget. Nggak cukup kayaknya 1 hari juga ngobrol sama mereka. Tapi Yes, waktunya bener. udah habis. Bener banget. Waktunya udah habis. Dan teman-teman di sini, aku mau ngingetin untuk share experience kalian. Ikutin Gadis Academy Mini Challenge. Share experience kalian yang kalian dapatkan dari narasumber kita hari ini, yaitu Kak Titis dan Kak Alika di sini. Apa aja, nanti kalian boleh share di IG Feed boleh, IG Reels boleh, IG Story, IG TV, atau TikTok bahkan. Jangan lupa tag @gadismax, @titissaputra, dan @alika islamadina dengan hashtagnya #Gadis Academy Mini Challenge, #Gadis Academy 2021, dan #Girl with Purpose. Sebelum aku menutup, ada pesan-pesan dari Titis dan Alika untuk teman-teman semua di sini yang masih nonton. Silakan. Pokoknya buat teman-teman, buat adik-adik semuanya yang lagi nonton live kita, terus semangat. Walaupun sekarang ini kita lagi dihadapkan dengan musibah pandemi dan kita nggak sendiri. Kita seluruh dunia merasakan, jadi nggak ada alasan untuk tetap berkreativitas pastinya. Di rumah, tetap berkreativitas, tetap menghasilkan sesuatu yang bisa menginfluence orang-orang sekitar kita. Gitu. Yes. True. Alika. Sama. Semoga kita semua bisa bertahan di situasi ini, get creative, get productive. Justru situasi kayak gini itu memaksa kita supaya kita bisa lebih kreatif keluar dari comfort zone lagi. Siapa tahu muncul konten-konten yang lebih menarik lagi. Yes, betul. Semangat semuanya. Semangat teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan undur diri bareng-bareng ya. Aku Leonie Siombing, pemimpin redaksi dan komunitas gadis, dan aku Titis Saputra. Alika Islamadina. Kita jumpa lagi di Gadis Academy berikutnya dan di webinar Gadis Academy lainnya ya. Bye-bye. Yeah. Thank you, Titis. Thank you, Alika. Bye. Stay safe. Stay sane. Bye. Bye-bye.